kalian hari ini. Kak Mas hadir kembali. Renungannya berjudul Surga itu di mana? Sejak kecil Pak Andar sudah ditanamkan sebuah konsep tertentu tentang surga. Surga adalah rumah Tuhan. Imajinasi Pak Andar pun menerawang. Dibayangkannya rumah itu besar, putih, tangganya lebar dan tinggi, tiang-tiangnya kokoh, halamannya luas, mirip istana di buku-buku cerita. Lama-kelamaan timbul pertanyaan di pikirannya. Di mana letak rumah itu? Maka bertanyalah dia pada ibunya. Mama, surga itu di mana? Dengan polos, ibunya menjawab, ada di atas. Dan Pak Andar pun puas dengan jawaban itu. Imajinasi Pak Andar kembali berkembang. Saat langit sedang bersih dan biru, lalu gumpalan awan putih yang terang melintas sehingga warna biru dan putih menjadi kontras yang indah, Pak Andar lama menengadah. Pak Andar melihat di situ rumah Tuhan, di situ surga. Surga ada di langit. Lalu apa yang dikatakan Alkitab tentang surga? Para pengarang Alkitab hidup pada zaman di mana orang beranggapan bahwa alam semesta terdiri dari 3 lapisan, yaitu langit, bumi, dan apa yang ada di perut bumi. Keluaran 20 ayat 4. Yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Anggapan tentang 3 lapisan itu dianut juga pada penulisan Perjanjian Baru. Tertulis di Filipi 10. Segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang relevan konsep Alkitab tentang langit atau surga istilahnya adalah Shamayim, yang berarti sesuatu yang ditinggikan. Kata yang digunakan untuk menyebut Allah dengan maksud agar nama Allah atau Tuhan tidak usah sering disebut. Dari arti kata itu, yakni apa yang ditinggikan sudah tampak maksud yang terkandung. Surga adalah keadaan yang berkualitas tinggi, luhur, agung, baik, aman, sejahtera, damai, dan teratur. Matius 6 ayat 20 tertulis sabda Yesus, di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Surga adalah keadaan di mana wibawa, pengaruh, dan dampak pemerintahan Kristus ditaati dan dilaksanakan adik-adik. Tertulis di Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kitab Wahyu menggambarkan keadaan sorga adalah kebebasan dari kekuasaan kaisar-kaisar. Disebut sorga sebagai keadaan berkualitas hidup yang sejati. Kehidupan secara istimewa bersama dengan Yesus. Dari kitab Wahyu digambarkan bahwa surga itu bukanlah sebuah lokasi, melainkan bahwa surga itu sebuah kondisi. Yang tinggi atau yang atas bukanlah dalam arti ilmu ukur ruang, melainkan perbandingan kualitas. Surga bukanlah sebuah istilah letak suatu tempat, melainkan istilah kepercayaan dan hubungan masyarakat. Kita bertanya surga itu di mana? Agaknya pertanyaan itu salah. Seharusnya kita bertanya, surga itu apa? Maka para penulis Alkitab akan menjawab, surga itu kehidupan di mana Allah hadir dalam kehendaknya terjadi setiap hari. Di dalam Alkitab digambarkan kondisi di mana manusia berlaku dan berperilaku sebagai umat Allah dan Allah menjadi Tuhan yang kehendaknya diberlakukan. Itulah surga. Di mana letaknya itu? Tersembunyi bagi kita, sebab itu wewenang ilahi. Seperti tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Oleh sebab itu sampai hari ini Pak Andar masih terus puas dan tetap puas dengan kepolosan ibunya. Ibunya tidak pernah sekolah pendeta atau teologi, namun jawab yang diberikannya ternyata memadai. Kata ibu, surga ada di atas. Demikian renungan Kamasta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghadirkan surga dalam kehidupan kami. Amin. Yesus memberkati. Shalom.